buat untuk melakukan hal-hal yang transparan. Sistem itu kan jujur. Sistem jujur. Sistem itu jujur. Gitu, sehingga apa yang ada di sistem ya harusnya benar. Cuma sistemnya tidak boleh diintruder, sistemnya tidak boleh dihack, sistemnya tidak boleh diganggu, gitu. Ketika sistem itu benar, maka itu harusnya itu yang dipercaya. Sekarang misalkan saya melakukan transaksi keuangan begitu, gitu. Tiba-tiba tidak ada yang mencatat di sistem. Oh, saya bisa aja tiba-tiba kita bertransaksi tiba-tiba, Ustaz Anin, saya utang 5 juta. Tiba-tiba Ustaz Anin mengatakan, Pak Sugi, tanggal kemarin 5.700.000, lu kok 700-nya? Ya kan? Kemudian kan ada jumlah suara sah dari 1, 2, 3. Iya. Perolehan suara. Nah, perolehan suara itu kan sama dengan suara sah. Kan begitu pemirsa kan? Iya. Perolehan suara paslon 1, 2, 3 itu kan artinya suara itu sah. Itu. Nah, yang Pak Sugi temukan aneh. Jumlah perolehan suara paslon 1, 2, 3, tapi kemudian ketika ada kolom suara sah nggak sinkron, dan itu ratusan ribu TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama kita Bapak Dr. Sugianto Sulistiono. Beliau ini S1 di ITS, S2 dan S3 di ITB. Kami hadirkan di studio untuk kita membahas terkait dengan persoalan yang ada di Sirekap, yang Pak Sugianto ini, Dr. Sugi ini sudah melakukan kajian ya terhadap membedah isi Sirekap ini, dan kemudian menemukan banyak sekali keanehan, kejanggalan ya, persoalan yang ini bisa kita dengarkan bersama. Dr. Sugi, sebelum masuk kepada apa yang dikaji dari Sirekap ini, pertanyaannya adalah mengapa Dr. Sugi tertarik untuk mengkaji yang di Sirekap ini? Apa karena waktu 2019 itu sudah melihat ini jangan-jangan berulang lagi atau apa gitu, Pak? Oke, Ustaz Adnin. Jadi saya ini termasuk agak terlambat dalam memproses Sirekap ini ya. Jadi saya mencoba melakukan eksplorasi ke Sirekap ini setelah melihat banyak orang yang bercerita tentang Sirekap. Saya sudah cukup lama nggak melihat Sirekap ini ya, sampai akhirnya beberapa saat yang lalu satu pekan yang lalu saya mulai masuk ke Sirekap kembali. Itu karena saya melihat kok cukup banyak orang yang menganggap bahwa Sirekap ini bermasalah. Satu pekan yang lalu kira-kira kapan Pak mulai? Tanggal 4 lah, tanggal 4 Maret. Berarti setelah kurang lebih 2 pekan lah ya. 2 pekan, betul. Jadi sebelumnya saya nggak fokus ke Sirekap begitu. Akhirnya saya merasa kok banyak yang menganggap bahwa Sirekap itu bermasalah, dan sebenarnya ya sudahlah, saya coba masuk ke Sirekap. Itu ceritanya. Sebagai kalangan akademisi punya tanggung jawab moral ya, yang diajarkan di universitas, melihat ada keluhan dari masyarakat kok kayak begini, dan masyarakat kan bertanyalah kepada orang yang punya ilmu kan. Nah, seperti apa sebenarnya itu. Nah, jadi ketika melihat itu seperti apa kesannya Pak dari melihat Sirekap itu? Iya, ketika saya melihat Sirekap sangat bermasalah memang. Ya, jadi yang pertama yang membuat saya heran itu yang kebetulan ya, pada saat tanggal 5 saya mengambil data Sirekap seluruh TPS ya, 90% lah, anggap aja begitu. Tanggal 5 malam itu tiba-tiba angka-angka itu menjadi tidak ada. Jadi tanggal 5 itu masih bisa disebut dengan Sirekap karena ada rekapnya, ada angka-angkanya. Jadi tanggal 6 pagi itu saya cek sudah tidak ada angka-angkanya lagi.
Oh, itu yang sebelum yang ditutup itu. Iya. Iya, iya. Nah, saya menjadi makin heran, ini ada apa? Gitu. Kenapa harus seperti itu? Gitu. Kenapa masyarakat tidak disuguhi? Padahal setelah saya eksplorasi, gitu ya, saya eksplorasi di webnya KPU tentang peraturan penyelenggaraan di Sirekap itu. Jadi keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 66 tahun 2024 itu tentang pedoman teknis pelaksanaan itu, maka di situ disebutkan bahwa sumber informasi rekapitulasi elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi. Jadi memang ini untuk mempublikasi, jadi webnya itu memang untuk mempublikasi, dan perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil. Jadi sudah secara aturan ini memang dipakai untuk melakukan rekapitulasi, gitu. Meskipun ini yang sering dikuatkan oleh beberapa orang dengan mengatakan bahwa serta alat bantu untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu. Jadi seakan-akan titik yang ketiga ini alat bantu, sehingga kalau misalkan si rekap itu dimatikan, ya tidak dimatikan, maksudnya angkanya itu tiba-tiba dihilangkan, itu mereka menganggap bahwa ya karena Sirekap itu alat bantu. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya dari aturannya, harusnya Sirekap ini adalah rekapitulasi. Kalau sekarang ini istilahnya bukan lagi Sirekap, tapi saya kadang-kadang agak guyonan mengatakan ini si galeri, ini galeri saja. Jadi bukan rekap ini. Jadi ini kan hanya sekedar tampilan-tampilan foto dan sebagainya yang isinya hanya galeri-galeri, terus masyarakat disuruh melototin sendiri, kan nggak mungkin. Harusnya ada angkanya. Ada angkanya dan ada informasi berjenjangnya. Begitu. Informasi berjenjang seperti apa maksudnya? Jadi misalkan di kecamatan atau di TPS sudah ada angka-angka tertentu, tapi ketika kita mengambil kecamatan maka angka itu sudah dijumlahkan. Di webnya itu harusnya sudah ada informasi berjenjangnya, ke kabupaten juga harusnya sudah ada. Gitu. Sekarang semuanya angka-angka itu menjadi hilang. Begitu. Jadi ini kan menjadi galeri. Iya, di foto ada, di foto. Ya, kalau galeri foto akhirnya. galeri berjenjang ada. Ini yang diminta adalah input yang berjenjang yang harusnya ada juga ya. Jadi harusnya angka-angka itu harusnya ada supaya masyarakat bisa memonitor gitu. Sekarang menjadi tidak ada, hanya gambar-gambar saja begitu. Jadi dengan alasan KPU karena itu untuk sementara nggak tahu juga ya, ini kan menjadi tidak jelas ya peraturan, lagi ibarat lagi main bola tiba-tiba peraturan berubah, ini kan kacau juga ya ininya. Nah itu alasan KPU itu kalau saya tidak salah itu kan karena ada persoalan katanya terkait dengan apa namanya sistem atau apa. Nah itu menurut Pak Sugi harusnya sistem yang lebih dipercaya. Harusnya sistem itu yang harusnya lebih dipercaya. Jadi bukan hitungan manual ya. Kalau misalnya orang sebagai orang sistem, saya berpikir bahwa sistem ini memang dibuat untuk mempermudah kita, dibuat untuk melakukan hal-hal yang transparan. Sistem itu kan jujur. Sistem jujur. Sistem itu jujur. Gitu, sehingga apa yang ada di sistem ya harusnya benar. Cuma sistemnya tidak boleh diintruder, sistemnya tidak boleh dihack, sistemnya tidak boleh diganggu begitu. Ketika sistem itu benar, maka itu harusnya itu yang dipercaya. Sekarang misalkan saya melakukan transaksi keuangan begitu. Gitu, tiba-tiba tidak ada yang mencatat di sistem. Saya bisa aja tiba-tiba kita bertransaksi tiba-tiba Ustaz Anin saya utang 5 juta. Tiba-tiba Ustaz Anin mengatakan, Pak Sugi tanggal kemarin 5.700.000, lu kok 700 ya gitu. Karena nggak ada kita nggak sama-sama pegang sesuatu gitu. Kalau misalnya ada sistem, loh ini loh, itu ada catatan, tidak ada di cloud. Jadi makin aneh lagi ya. Makin aneh. Nah, kemudian dari kajian Pak Sugi terhadap Sirekap ini, apa yang Pak Sugi dapatkan? Ya, jadi saya melihat teman-teman itu fokus ke pilpres ya, angka-angka pilpres dan sebagainya. Menurut saya, oke, kalau misalkan saja hanya pilpres, ini rasanya nggak pas gitu. Jadi saya mengandaikan
angka 7 itu bisa 3 tambah 4, angka 7 itu bisa 8 kurang 1, angka 7 itu bisa yang lain, 0 tambah 7, dan sebagainya. Artinya apa? Kalau misalkan kita hanya melihat dari satu sisi saja, maka ini kurang afdol. Harusnya sebagai ilmuwan, saya harus melihat dari semua sisi, dari beberapa sisi, sehingga akhirnya kalau misalkan memang Sirekap itu clear, itu benar, maka dilihat dari sisi manapun dia harus benar, gitu. Nah, makanya sekarang saya melakukan eksplorasi yang mungkin tidak populer, yang mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain. Saya sandingkan dengan antara Pilpres dengan Pileg. Ya, karena memang pemilu itu Pilpres dan Pileg. Nah, itu dia. Dua. Jadi variabelnya kan variabel posisi atau lokasinya itu sama, variabel orangnya sama, kemudian variabel waktunya sama. Ya. Jadi harusnya ini dua ini match. Gitu. Ya. Kalau misalnya terjadi pergeseran di sini, ya sedikit lah. Ya, karena kan ada terkait dengan misalnya pindahan kan begitu. Ya, kalau misalnya pindahan, DPTB dan sebagainya, itu paling berapa? Paling 2-3 begitu. Nggak mungkin tiba-tiba 100 orang sama-sama menjadi DPTB, kan tidak mungkin. Ya, nggak ada surat suaranya nanti. Nggak ada surat suaranya juga. Ya. Gitu. Jadi saya bandingkan gitu, Ustaz. Jadi saya bandingkan antara Pileg dengan Pilpres. Begitu. Dan saya menemukan banyak kekagetan-kekagetan di situ. Gitu. Apa aja itu, Pak? Nah, sebelum kita bercerita lebih jauh, saya ingin melakukan disclaimer dulu, gitu, bahwa data ini ketika data sudah tidak ada di Sirekap, yang saya istilahkan sekarang jadinya galeri dong ini, bukan lagi rekap gitu. Nah, saya akhirnya ngulik apakah memang ada data antara webnya Sirekap itu sebenarnya ada data. Nah, saya mengambil data komunikasi antara server dengan webnya. Ini bahasa teknis ya, saya mencoba berbicara populer. Antara server dengan webnya itu ada komunikasi, maka saya mengambil di backgroundnya web itu. Ini umum bagi para programmer, ini bukan sistem hacking, karena saya hanya mengambil itu, saya tidak masuk ke dalam database-nya Sirekap. Itu saya hanya mengambil bahwa ada JSON yang di situ yang bisa kita JSON ini apa ya? Nah, jadi JSON itu adalah bahasa yang dipakai oleh server untuk mengirim data ke halaman webnya. Kalau bahasa omongan kita sehari-hari apa itu? Server mengirim data ke web itu apa idenya? Ya protokol API gitu ya. Oke, jadi pokoknya server itu ketika kita buka halaman, servernya ngasih data. Ketika kita buka halaman, servernya ngasih data, gitu ya. Nah, data-data inilah yang kemudian saya ambil, gitu. Ternyata data itu masih ada. Ngambil di web itu. Di web itu. Jadi saya kalau yang hacker itu masuk ke server, masuk ke server. Ini bukan masuk ke server pemirsa, tapi ini semua orang bisa lihat. Semua orang bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita biasanya orang-orang kalau ngulik itu klik kanan, inspect elemen atau F12 itu maka akan muncul, dan itu semua orang bisa melihat. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya membuat robot untuk membuka halaman itu. Setiap halaman dibuka begitu, sehingga saya bisa mendapatkan lagi informasi-informasi yang ada di Sirekap. Jadi saya mengambil JSON-nya, tidak melakukan konversi antara gambar menjadi teks kayak OCR tadi. Jadi kalau misalkan yang tadi ya misalkan aplikasi yang ada di TPS itu kan orang memfoto, hasil gambar foto tadi diubah menjadi teks ya. Itu teknologinya namanya OCR, Optical Character Recognize gitu, jadi ditekskan. Nah, saya tidak mengetekskan foto-foto yang ada di Sirekap karena memang yang ditampilkan kan sekarang foto. Gitu. Saya tidak mengambil itu, tapi saya mengambil adalah data yang JSON-nya itu tadi, data yang di tengah tadi. Karena memang itu sudah ada angkanya, ya sudah itu saya ambil. Gitu. Jadi mengambil data yang ada di foto, yang ada di halaman. Yang ada di halaman. Ya, jadi halaman itu menampilkan
foto, menampilkan teks. Sebenarnya di dalam itu ada teks, cuma tidak ditampilkan. Oh, Gitu. Oke, mengambil data yang ada di halaman. Di web itu. Di ya. web itu. Betul. Sebelum data itu yang apa namanya besoknya itu ya, tanggal 6 tadi itu. Iya, sekarang pun kita masih bisa ngambil data itu. Ah. Jadi meskipun di publik tidak bisa dilihat, bagi orang-orang IT di situ masih ada angka. Di belakang masih nampak. Iya, di belakang masih ada angkanya, itu yang bisa diambil Iya, gitu. Oke. Gitu, Yang gitu. kalau yang JSON tadi itu adalah yang terjemahan daripada foto kepada teks. Bukan. Jadi ketika foto dengan teks itu namanya OCR, itu saya tidak melakukan. Oke. Jadi ketika di web itu ada teks yang di belakangnya web itu, yaitu ya istilahnya JSON tadi. Gitu. Nah, itu yang saya ambil. Jadi angka-angka ini saya tidak menerjemahkan fotonya menjadi teks, tapi saya mengambil data JSON-nya tadi itu. Input angka yang tadi itu. Ya, input angka yang tadi itu. Nah, Oke. Jadi pemirsa mengambil input angka yang memang ditampilkan. Ya, yang ada kepada di web publik, itu. Ya. Yang ada di web. Ya, oke. bagi orang umum tidak tampil, tapi bagi programmer, bagi orang IT itu ada angkanya, ada tampilannya. Oke. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari situ saya melakukan analisa. Ternyata dari halaman itu saya menemukan antara jumlah suara sah dengan jumlah angka-angka yang ada di masing-masing partai, dan angka-angka yang di masing-masing paslon itu tidak sinkron. Jumlah suara sah yang di Jumlah suara sah. jumlah suara sah paslon dengan partai. Ya, jadi paslon kan sudah ada jumlah suara sah sendiri. Ya, total. Total. Jumlah suara sah paslon. Ya, jumlah suara sah partai ada lagi sendiri. Ya. Nah, ini ketika kita jumlah itu, ketika kita sandingkan tidak sinkron. Banyak sekali. Ya. Kan bisa jadi memang agak berbeda karena mungkin orang ketika dia coblosnya itu bisa jadi potensi salah. Bentar, gini. Ya. Jadi ada suara Pilpres dan ada suara Pileg. Iya. Nah, suara Pilpres ini ada yang milih paslon dan ada yang mengisikan jumlah suara sah kan? Iya. Harusnya jumlah suara sah Pilpres tadi itu sama dengan yang mencoblos Pilpres kan, harusnya sama. Iya. Gitu. Kita bicara Pilpresnya dulu sebelum Iya. Pileg. Oke. Gitu. Jadi jumlah suara sah Pilpres itu dengan yang mencoblos Pilpres itu harusnya sama. Tapi ternyata di sini ketika saya cross check itu tidak sama. Oh gitu. Kok bisa ya? Nah, itu dia. Suara sah itu kan suara untuk Yang mencoblos. mencoblos gitu. Itu, ada memang yang mencoblos tapi tidak sah. Tapi tidak sah, tapi kan tetap yang dihitung di situ kan itu harusnya masuk dalam suara sah. Jadi berarti suara yang sudah dihitung, Iya. yang suara sah yang dihitung itu tidak sama dengan Ya, tidak sama dengan teks ya, dengan isi nilai suara sah yang di diinput. TPS itu yang diinput. Nah, apakah ini diinput atau otomatis itu juga kita tidak tahu gitu. Karena memang ternyata beda. Dan itu bawahnya ratusan ribu. Gitu. Sama Ini dengan pemirsa perlu dijelaskan lagi. Ini kan paslon A 1 2 3, ya kan? Kemudian kan ada jumlah suara sah dari 1 2 3. Iya. Perolehan suara. Nah, perolehan suara itu kan sama dengan suara sah, kan begitu pemirsa kan? Iya. Perolehan suara paslon 1 2 3 itu kan artinya suara itu sah. Itu. Nah, yang Pak Sugi temukan aneh. Jumlah perolehan suara paslon 1 2 3, tapi kemudian ketika ada kolom suara sah nggak sinkron. Dan itu ratusan ribu TPS. Iya. Makin aneh lagi kita ini. Betul. Di partai juga begitu. Partai juga begitu. Iya. Itu kok bisa begini ya? Nah, itu dia. Itu dia. Ini kan seakan-akan bisnis prosesnya lemah banget ini. Itu sempat membandingkan nggak Pak? Kan kalau berapa surat suara yang digunakan, ya, berapa total pengguna, ya, kemudian berapa total suara sah dengan tidak sah. Iya, udah nggak sinkron. Itu juga udah pasti nggak sinkron itu kalau iya, tadi suara nggak sah sinkron. aja. Suara sah itu kan sebagai pijakan utama. Jadi
saya ingin menghitung berapa jumlah yang mencoblos paslon atau mencoblos partai dengan suara sah saja kan, awalnya begitu. Ternyata tidak sinkron. Nah, kalau begitu berarti saya tidak bisa mengambil angka dari suara sah itu untuk menentukan sebenarnya di TPS itu suara sahnya ada berapa, nggak bisa. Jadi jangankan membandingkan dengan partai, dengan pileg, di antara internal pilpres saja, antara perolehan suara paslon 1, 2, 3 dengan data suara sah aja udah nggak sama. Nggak sama. Itu ratusan ribu. Apalagi membandingkan dengan pileg. Pileg juga antara suara sah partai dengan perolehan suara partai dengan suara sah juga nggak sama. Nggak sama. Jadi udah ini nggak sama, membandingkan yang nggak sama dengan nggak sama. Aduh. Iya. Bisa begitu ya? Iya. Oke. Nah, terus ini udah luar biasa ini. Nah, yang terjadi kemudian gimana, Pak? Ya, akhirnya saya melakukan analisa sebagai ilmuwan, saya berpikir ya sudah. Kalau begitu data yang saya anggap valid itu adalah yang mencoblos paslon dan yang mencoblos partai. Jadi saya minggirkan dulu data administratif itu. Ya gimana yang jadi karena tadi udah waduh ini udah nggak bisa mau diteliti nggak layak untuk diteliti ibaratnya mau ditulis tesis nggak layak ini nggak jadi layak. Kalau saya pakai untuk jurnal ini nggak sinkron, terus gimana ya? Saya kan harus mengambil keputusan. Oke, kalau begitu per TPS yang saya anggap data valid itu adalah yang mencoblos partai saja atau mencoblos paslon saja. Wes gitu aja. Data administratif, suara sah, suara tidak sah, sisanya berapa, penggunaannya berapa sudah saya minggirkan. Udah batal. Sudah batal. Udah batal. Secara ilmiah ini tidak bisa dipakai data ini sudah. Iya. Nah, kesimpulannya apa, Pak? Setelah mengerjakan itu tadi berarti. Oke. Setelah mengerjakan tadi, saya menemukan kesulitan lagi. Yang pertama ketika saya jumlahkan di partai itu ada yang banyak sekali yang jumlahnya di atas 310. Surat suaranya sejumlah padahal harusnya 306 karena aturannya 2%. 2% aturannya. Ya, jadi di atas 310 banyak banget. Banyak. Oke. Berarti kan ini gimana ini cara ngisinya? Dan harusnya kan semua data yang saya ambil ini kan dari Sirekap. Saya tidak ngambil dari data yang lain-lain gitu. Harusnya saya tinggal mengolah gitu. Tapi ternyata saya tidak bisa. Saya harus melakukan filter. Jadi akhirnya saya buang beberapa data, yaitu data yang di atas 310 saya minggirkan, ini data salah ini. Dan itu juga banyak. Banyak banget. Dan ketika data yang di bawah atau yang data yang 0 juga saya minggirkan. Jadi minimal pokoknya ada satu yang nyoblos saja itu saya pakai. Jadi udah ibaratnya udah nggak benar, data nggak benar, ya udahlah data nggak benar, tak usah dihitung lah. Kita mau cari data yang benar. Iya. Nah, data yang benar pun ternyata nggak benar juga. Apalagi data yang nggak benar gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu ya, saya lanjutkan ada beberapa yang ingin saya informasikan kepada masyarakat hasil temuan, meskipun ini adalah kajian ilmiah ya. Jadi saya mempersilahkan kalau misalkan nanti di Mas Yumi TV ini pingin dapat data, saya kasih linknya ke Mas Yumi TV. Silahkan masyarakat untuk melakukan kajian sendiri dari yang sudah saya grab. Saya persilahkan. Jadi ada sekitar 1,7 giga. Oh ya. Gitu, yang sangat besar gitu. Silahkan untuk diambil, untuk dilihat, dianalisa. Begitu. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi setelah saya analisa itu, saya menganalisa dengan dua model. Model yang pertama adalah saya anggap semua data valid kecuali yang 300 di atas 310. Itu model yang pertama. Model yang kedua adalah semua data valid kecuali yang di atas 310 yang 0 dan yang di sini tidak ada gambarnya. Jadi kalau misalnya tidak ada link gambarnya, tidak ada info gambarnya, maka saya anggap itu tidak valid. Iya, oke. Jadi saya punya dua model begitu, kemudian ini saya hitung. Hitungan pertama saya mengagetkan bahwa yang pertama tadi ini setelah saya bandingkan secara sederhana jumlah yang memilih pilpres dan jumlah yang memilih pileg.
itu ada delta, ada sisa, ada selisih. Oke. Berapa selisihnya itu ya? Yang kolom pertama itu selisihnya 50 juta. Tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali. Padahal kok bisa begitu ya? Itu Iya. gimana ininya, kan orang itu sama, surat suara bukan ada berlebih kalau untuk pilpres itu, ya kan? Orang itu dia datang, dia diberikan kertas surat suara yang sama, umumnya adalah 5 ininya, kecuali yang pindahan ya, atau yang khusus ya. Yang khusus memang dia kan memilihnya pilpres ya, DPK itu kan. Tapi DPK itu berapalah kalau di total seluruh Indonesia? Saya mencoba mencari tahu ya, tapi sekali lagi kan ada 2 model. Ini model yang pertama tadi ya. Model yang pertama itu adalah bahwa yang di atas 310 saya buang. Yang pokoknya 0 dan sebagainya saya pakai. Pokoknya 0 nggak dipakai juga. 0 saya pakai. Yang pertama ini 0 saya pakai. Kalau yang ini 0 nggak saya pakai, yang berikutnya. Yang ini 0 saya pakai, terus ya pokoknya di atas 310 saya buang. Ini saya mendapatkan delta antara pileg yang mencoblos sah pileg dan pilpres itu 50 juta. 49 sampai 50 juta. Suara pilpres lebih banyak lebih daripada banyak. pileg sebanyak Selalu 50 lebih juta. Banyak. Iya. Nah, setelah saya telusuri, ketika dokumen KPU itu selalu kan sama ya antara pileg dan pilpres, selalu sama. Nah, ternyata setelah saya cek masuk di suara tidak sah. Artinya beda ini nanti munculnya adalah suara tidak sah. Suara tidak sah di pileg lebih banyak. Pileg lebih banyak. Selalu ada delta. Suara sah, suara tidak sah di pileg itu gede banget. Delta itu tadi itu adalah suara berapa? tidak sah. Memang sampai 50 juta juga. Nah, kalau iya. Suara Kalau tidak sah model yang 50 juta itu. Ya cuma kan karena data administrasi kita kan sudah nggak sinkron gitu kan. Jadi saya nggak bisa melakukan analisa lebih jauh lagi. Saya hanya mengatakan bahwa pokoknya ada data yang tidak match antara suara pileg dan suara pilpres dengan metode sangat merugikan partai itu, Pak. Jadi partai-partai harusnya peduli karena puluhan juta suara di pileg itu, kalau itu betul faktanya ya, tapi kan meragukan. Itu yang saya analisa yang pertama ya. Yang sampai puluhan juta suara tidak sah di pileg berarti. Iya, kalau yang pertama ini 50 juta itu suara tidak sah. Aneh juga. Oke, sekarang model yang kedua ini suara tidak sahnya itu 5 juta lebih. Ini yang relatif normal ini 5 juta. Tapi yang terfilter dari filter saya yang tadi di atas 700, di atas, dan saya mengambil data itu 795.000. Setelah saya 795.000 TPS. Kemudian setelah saya potong yang di atas 310 dan yang saya potong 0, ini cuma tinggal 380.000. 380.000 TPS. Jadi yang di sini, yang di atas itu dan yang di bawah ini separuhnya yang bermasalah. Iya. Separuh TPS itu bermasalah. Iya. Aduh, ini pemilu atau apa ya? Jadi artinya saya anggap adalah angka yang di tengah tadi itu cuma 380 ribuan begitu. Itu yang saya analisa akhirnya gitu. Jadi yang di sini itu 790.000 ternyata ada 50 juta yang selisihnya. Yang udah ada masalah di sini, pindah ke sini masalah lagi. Jadi semuanya masalah. Iya. Ada apa ini, Pak? Adanya. Nah, itulah yang fakta. Dan berikutnya yang cukup aneh, saya mencoba main-main begitu ya. Dari data yang ada di sini maupun data yang ada di sini yang model 1, metode 1 dan metode 2, itu saya mencoba melihat orang yang mencoblos, katakan aja misalkan mencoblos PKB, itu kan logikanya berarti dia kelompoknya 01, yang mencoblos Gerindra kelompoknya 02, yang mencoblos PDI maksudnya 03 gitu ya. Nah, partai-partai, orang-orang yang mencoblos partai itu saya coba match kan gitu, saya coba mainkan gitu. Jadi partai-partai yang koalisinya 01, koalisinya 02 dan koalisinya 03
Itu saya coba matchkan begitu dengan yang data Pilpres itu tidak match. Tidak match lagi. Tidak match lagi. Jadi yang tadinya harusnya, yang bukan harusnya, yang tadinya di koalisi 02 itu misalkan 30%, tiba-tiba di Pilpres menjadi 70%. Padahal suara partainya 30%. Ya, suara Pilpresnya 70%. 70%. Dan kalau misalnya saya melihat dari hitungan pileg tadi itu maksimal 02 itu 48%. 48%, tapi faktanya sekarang 58. Iya, jadi di Pilpres itu dia 58, tapi di misalkan orang pileg itu ya saya kan itu sebenarnya 48. Iya. Jadi 10% itu dari paslon 01 dengan 03. Iya, itu analisa ya. Bahkan lebih banyak dong 10%, karena harusnya 01 juga mendapatkan limpahan kan bisa jadi orang yang Golkar juga dia nyoblosnya ke 01 misalnya kan, atau yang lain kan ke 03. Ya, dan kan peningkatan itu hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Jadi yang aman itu hanya Aceh dan Sumatera Barat. Itu pun bisa jadi sebenarnya lebih tinggi Acehnya, bisa jadi untuk 01 misalnya, bisa jadi lebih tinggi seharusnya ya. Tapi itu tidak ya, kalau misalnya dari hitungan data yang saya ambil tidak setinggi yang harusnya partainya 02, tapi kemudian Pilpresnya 02, jadi itu tinggi lagi. Ini kesimpulannya Pak Sugi, dengan melihat tadi itu banyak kali yang tidak sinkron. Ya kan, kalau kita bisa lihat tadi di Pilpres nggak sinkron, suara sahnya, di Pileg juga nggak sinkron, membandingkan itu nggak jadi dibandingkan ibaratnya. Kemudian balik lagi kepada yang untuk diambil dengan yang tadi itu dua model pun yang keluar angka 50 juta, yang ini jadi jumlah TPS-nya 5 juta, tapi 300 dari 300 ini kesimpulannya menurut Pak Sugi ini apa ini sebenarnya yang sesungguhnya terjadi? Saya merasa bahwa ada gaya yang cukup besar 02 gitu ya. Dan saya mencoba lebih adil. Kalau tadi itu misalkan orang yang mencoblos PKB itu saya anggap 100% ke 01 kan. Akhirnya saya mencoba mengecek, ada dari teman saya dikasih istilahnya hasil survei. Jadi PKB itu yang nyoblos 01 itu 72%, yang nyoblos 02 itu 17%. Kemudian nyoblos, nah itu saya mainkan. Saya coba dari yang nyoblos pileg tadi itu jangan 100% lah. Jangan 100% lah gitu. Jadi semua partai itu saya masukkan. Hasilnya memang 2 putaran. Kalau misalkan angka itu yang angka survei itu angka betul. Pileg, ya, angka survei itu betul. Dan ini adalah dari data pileg itu ketika dimasukkan yang pemenang putaran. Kalau nggak percaya dari angka pileg tadi, pemenang putarannya adalah 01. Pemenang putaran untuk yang pertama. Yang pertama. Tapi masih 2 putaran, tapi menang malah 01. Itu bahkan kalau menggunakan hasil survei. Iya. Jadi kalau sekarang survei mengatakan 58%, kan banyak survei itu dari awal tuh beda metodologi atau seperti apa. Justru hasil survei mengkonfirmasi. Iya. Dan saya persilahkan untuk siapapun masyarakat Indonesia dan mekanisme saya, query saya, bagaimana coding saya itu nanti monggo untuk ditampilkan di Masyumi TV. Jadi yang pingin untuk melihat, menganalisa dan sebagainya karena kesalahan dari survei menurut saya Pak Sugi adalah, kalau kita lihat tadi dan banyak ahli IT berbicara, kesalahan input itu begitu besar sekali, bahkan TPS tadi separuhnya ya kan. Nah, survei itu dia tidak mempertimbangkan keadaan di lapangan itu gitu loh.
gitu Iya, kan? iya. Nah, Survei bahkan kan margin- tidak mempertimbangkan tentang sesuatu yang Iya, memang- dia mereka tidak mempertimbangkan bicara alamiah kan. Iya, dia tidak ketika dia quick count dia tidak mempertimbangkan itu kelemahan keterbatasan kan? Ya. Dia tidak mempertimbangkan persoalan ini yang sangat besar, bukan persoalan kecil ini. Ya. Itu. Ya. Dan sayangnya itu yang diyakinin. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Sugi ya, pemirsa, luar biasa, kita banyak hal yang baru kita dapatkan di sini. Saya juga baru mengetahui kalau sebenarnya separuh kurang lebih daripada TPS itu justru keliru. Kalau dari sisi input yang tadi ya, separuh loh. Ininya tuh, kemudian ada keanehan-keanehan yang lain tadi, masa perolehan suara dari paslon itu harusnya sama dengan suara sah, itu juga berbeda. Nah, pileg juga begitu. Bahkan untuk membandingkan Pak Sugi nggak jadi membandingkan karena loh ini udah nggak ilmiah, ini datanya udah data salah. Iya. Itu sampai seperti itu. Dan sekali lagi semoga ya kalangan akademisi itu terjun dan tampil membedah, ini bisa jadi contoh pengembangan sistem yang salah mungkin ya. Dan ya. nah, insya Allah saya sedang memikirkan untuk ini saya masukkan ke jurnal internasional. Ya, sangat penting Pak untuk jadi pembelajaran ya, dan jadi karena sangat memalukan juga ya untuk dan kita juga ini di bulan Ramadan, negara Muslim terbesar di dunia, tapi punya sistem kok ancur-ancuran kayak begini. Itu ya sangat memprihatinkan dan sangat menyakitkan bagi kalangan ilmuwan karena selama ini mengajarkan kebenaran, tapi kemudian dipaksa untuk menerima yang nggak benar, kan begitu bagi kalangan ilmuwan khususnya ya, sangat menyakitkan. Bagi rakyat juga tentunya sangat menyakitkan karena mereka aneh melihat keadaan seperti begini, tapi kok dengan data 50 juta selisihnya menang, kan orang juga bingung, ini kok sampai 50 juta, kok luar biasa, ada di mana mereka itu, kan begitu. Tapi itulah yang terjadi, maka banyak sekali yang memprotes. Harus ada audit forensik kepada si rekap KPU. Sekali lagi terima kasih Pak Sugi, pemirsa sekalian, tonton terus, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.